Selamat datang di modul pertama Fundamental Accounting, yaitu Accounting Standard, Principles, dan Assumption. Adapun yang kita pelajari adalah apa itu akuntansi, kemudian pengguna informasi akuntansi, standar akuntansi, building blocks dari akuntansi, dan bentuk kepemilikan bisnis. Apa itu akuntansi? Akuntansi pada dasarnya terdiri dari 3 aktivitas. Aktivitas pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah mencatat, catatan atau record, dan yang ketiga adalah komunikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah kejadian ekonomis. Kemudian dicatat nilainya dan dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian pengguna informasi akuntansi. Ada 2 bagian besar dari pengguna informasi akuntansi. Bagian pertama adalah pengguna internal, antara lain pihak manajemen, divisi keuangan, divisi human resource, divisi marketing dan pegawai. Kemudian pengguna eksternal antara lain supplier, customer, kreditor, pemerintah, dan investor. Accounting Standard. Ada 2 badan yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan di dunia. Yang pertama adalah International Accounting Standards Board atau IASB. Standar yang dikeluarkan adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua adalah Financial Accounting Standard Board, FASB. FASB mengeluarkan standar Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Indonesia sekarang menganut paham atau standar IFRS semenjak tahun 2012. Kemudian kerangka dasar dari akuntansi. Ada 2 hal prinsip pengukuran. Yang pertama adalah prinsip biaya atau historical cost principle, prinsip biaya historis, di mana cost principle menentukan bahwa perusahaan mencatat aset senilai biaya yang dikeluarkan ketika untuk mendapatkan aset tersebut. Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip fair value atau nilai wajar. Prinsip fair value ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar atau fair value, di mana nilai wajar adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Kemudian ada asumsi. Ada 2 asumsi. Yang pertama monetary unit, yang berarti akuntansi hanya mencatat data transaksi yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Kemudian economic entity, mensyaratkan bahwa aktivitas entitas dipisahkan dan berbeda dari aktivitas pemiliknya, semua ekonomi lainnya. Artinya bahwa perusahaan memiliki catatan sendiri, berbeda dengan catatan yang dimiliki oleh pemilik. Kemudian ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama proprietorship atau perseorangan, di mana proprietorship dimiliki oleh 1 orang. Contohnya adalah usaha kecil. Pemilik menerima semua laba atau profit dan menanggung semua rugi, dan bertanggung jawab secara personal terhadap semua hutang atau kewajibannya. Artinya semua aset pribadi jika mengalami kerugian maka ikut bisa menjadi tanggung jawab dari pemilik tersebut. Yang kedua adalah partnership atau kerjasama. Partnership ini dimiliki 2 orang atau lebih, dan ada perjanjian di antaranya. Contohnya adalah perusahaan retail dan perusahaan jasa. Kewajiban terhadap hutang menjadi tanggung jawab pemilik. Artinya masih hutang semuanya harta atau aset pribadi pemilik masih bisa ikut jadi tanggung jawab. Bisa disita ya jika misalnya untuk menutupi kewajiban atau hutang. Sedangkan yang terakhir adalah corporation. Corporation adalah atau perusahaan ya, PT ya. Kepemilikannya dibagi dalam bentuk saham. Diatur dengan undang-undang perseroan. Kemudian merupakan badan hukum yang terpisah. Jadi antara pemegang saham dan
perusahaan itu berbeda entitasnya. Kemudian kewajiban terpisah atas hutang senilai modal yang disetor bagi pemilik. Jadi pemilik hanya memiliki kewajiban senilai modal yang disetor. Jadi harta pribadinya tidak ikut. Jadi hanya senilai modal yang disetor. Nah, itu pemilikan yang ketiga. Jadi itu perbedaannya antara perusahaan perseorangan, partnership, dan perusahaan atau PT. Terima kasih.